Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Mohon maaf, hari ini Ibu Pimpinan sedang berhalangan hadir karena ada acara yang urgent di luar. Jadi untuk Ibu Pimpinan nantinya akan mengikuti kegiatan rapat ini mengikuti via Zoom. Baik Ibu. Baik, dikarenakan seluruh tamu undangan sudah rapat pada hadir acara rapat hari ini, maka rapat evaluasi akan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir pada acara rapat kali ini. Sebelum kita memulai kegiatan rapat pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan agenda rapat kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan evaluasi dan tanya jawab dari setiap divisi. Dan divisinya ada HRD, administrasi, produksi, marketing, dan keuangan. Lalu yang ketiga, ada tambahan dari pimpinan. Yang keempat, rewarding base divisi. Lalu yang terakhir adalah penutup. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita menuju ke agenda yang pertama, yaitu pembukaan. Kepada Ibu Andia, saya persilahkan. Mari kita buka rapat triwulan kali ini dengan bacaan basmalah. Baik, karena rapat sudah dibuka, mari kita beralih ke agenda yang selanjutnya, yaitu pemaparan evaluasi dari HRD. Kepada Ibu Roisa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Sekretaris atas waktu yang telah diberikan. Saya ingin memaparkan kinerja dari divisi HRD dalam 3 bulan terakhir. Yang pertama yaitu ada berhasil merekrut 15 karyawan baru. Yang kedua, menyelenggarakan 2 pelatihan customer service untuk karyawan outlet di Jakarta dan Bandung. Dan yang terakhir yaitu workshop internal sudah dilaksanakan sejak awal bulan dengan tingkat partisipasi 90%. Terkait kendalanya yaitu yang pertama, tingkat keluar masuk karyawan masih tinggi, khususnya untuk posisi outlet crew di kota seperti Nganjuk dan Malang. Dan yang kedua, cabang di luar kota masih belum mendapatkan dukungan penuh dari HRD pusat, sehingga proses rekrutmen dan pelatihan masih lambat di arah Nganjuk dan Malang. Sekian pemaparan progres dan kendala dari divisi HRD. Selanjutnya saya kembalikan kepada Sekretaris. Terima kasih kepada divisi HRD atas pemaparannya. Saya persilahkan kepada forum apabila nantinya ada pertanyaan maupun tambahan terkait dari divisi HRD. Izin bertanya, jadi di tim HRD itu melakukan promosi perekrutan hingga memperoleh 15 karyawan baru. Dan itu caranya seperti apa? Izin menjawab kembali. Jadi, cara promosi dari kami yaitu dengan mengikuti job fair yang diadakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Surabaya, memasang iklan lowongan pekerjaan di platform Jobstreet, LinkedIn, bekerja sama dengan beberapa media partner dan media sosial perusahaan. Baik, apakah tidak ada pertanyaan atau tambahan lagi untuk pihak HRD? Izin bertanya ya Bu ya. Permisi Bu Sekretaris, izin bertanya untuk tim HRD, apakah ada rencana untuk melakukan oprek internship untuk mahasiswa? Baik, jadi kami memang sudah merencanakan akan membuka internship untuk para mahasiswa ketika mahasiswa sedang di masa liburan atau sedang mencari magang. Untuk internshipnya itu akan dibuka di posisi divisi apa saja ya Bu ya? Untuk itu kami akan koordinasi terlebih dahulu dengan divisi yang lain apakah bersedia untuk ditambahkan para intern. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Karena dirasa sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ke pemaparan divisi selanjutnya, yaitu divisi administrasi.
Baik, saya sebagai perwakilan dari tim administrasi izin untuk memaparkan evaluasi hasil kerja sejauh ini, yaitu yang pertama ada pengelolaan dokumen perusahaan sudah terkelola dengan baik. Lalu yang kedua, sudah berhasilnya menata arsip dokumen fisik maupun digital dengan terorganisir. Yang ketiga, memperbarui sistem presensi dan notulensi rapat digital berbasis cloud sehingga bisa diakses oleh seluruh para divisi. Untuk kendalanya yaitu yang pertama, masih ada beberapa rekan dari divisi lain yang sering terlambat untuk mengumpulkan laporan mingguan atau tidak menggunakan format perusahaan. Jadinya menghambat proses rekap data bulanan. Lalu yang kedua, ada koordinasi jadwal rapat itu kurang efisien, sering bentrok antar jadwal dan juga antar divisi karena belum adanya sistem kalender bersama yang terintegrasi. Lalu yang ketiga, keterbatasan pengarsipan fisik belum optimal karena adanya keterbatasan ruang serta perlengkapannya. Demikian pemaparan dari divisi administrasi. Saya persilakan kepada forum apabila nantinya ada pertanyaan maupun tambahan terkait untuk tim administrasi. Izin bertanya Ibu Sekretaris, apakah pengarsipan dokumen keuangan seperti bukti transaksi atau invoice sudah dipisahkan antara arsip aktif dan non-aktif? Terus karena hal ini, apakah cukup krusial untuk laporan tahunan? Terima kasih atas tanggapannya. Jadi untuk dokumen pada divisi keuangan, dari kami sudah memisahkan antara arsip aktif seperti transaksi bulanan yang masih berjalan dan arsip non-aktif yang sudah tidak digunakan harian. Lalu kami juga akan menambahkan kode identifikasi pada setiap map dan folder agar lebih jelas. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada tambahan? Bertanya, Ibu Sekretaris, terkait keterbatasan ruang arsip fisik, apakah dari tim administrasi sendiri memiliki rencana jangka panjang untuk digitalisasi dokumen yang bersifat non-aktif? Kami dari HRD bersedia untuk membantu menyusun kebijakan pengelolaan arsip digital apabila dibutuhkan. Terima kasih kepada HRD atas tawaran bantuan kerjasamanya. Mengenai arsip fisik, nantinya kami sedang memprioritaskan lebih dulu dokumen nonaktif untuk didigitalisasi secara bertahap, mulai dari dokumen lama tahun lalu. Kami juga nantinya akan menerima saran untuk pembuatan kebijakan arsip secara digital bersama HRD supaya nantinya ada landasan formal dan konsistensi dalam penerapannya. Dari divisi yang lain atau pimpinan, apakah ada pertanyaan atau tambahan atau bisa dicukupkan? Jadi sejauh ini kan dari divisi marketing beberapa kali mengalami keterlambatan dalam menyusun proposal kegiatan promosi maupun sponsorship. Nah, maka dari itu saya izin memberikan saran kepada tim administrasi untuk menyediakan template pengajuan proposal kegiatan promosi maupun sponsorship supaya tim marketing itu lebih cepat dalam menyusun dan mengajukan ke pihak manajemen tanpa revisi karena format. Cukup. Terima kasih banyak atas masukan dari tim marketing. Kami menerima sarannya dan kami nantinya akan diskusikan terlebih dahulu terkait dengan template proposal pengajuan yang nantinya apabila template tersebut sudah jadi, nanti akan kami buatkan scan barcode untuk templatenya. Baik, apakah ada pertanyaan tambahan lagi atau sudah bisa dicukupkan? Cukup. Baik, dikarenakan sudah bisa dicukupkan, maka kita lanjutkan ke pemaparan evaluasi selanjutnya, yaitu dari pihak divisi produksi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sekretaris atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan progres kinerja dari divisi produksi. Yang pertama yaitu pencapaian produksi sudah melampaui 75.000 unit, padahal sebenarnya realisasi kami menargetkan 70.500 unit atau sekitar 94% itu dari target. Yang kedua yaitu efisiensi kinerja yang saya lihat dari 3 bulan terakhir ini menurun menjadi 6%. Penyebabnya sendiri itu adalah gangguan teknis dan juga kurangnya kinerja pada shift malam.
Yang ketiga yaitu tingkatan kualitas dari produk catat naik yang semula 2% sekarang menjadi 3,4%. Sebagian besar itu disebabkan oleh kesalahan operator baru dan juga kurangnya pelatihan mendalam. Untuk kendala yang kami hadapi itu yang pertama adalah adanya gangguan pada mesin cetak utama yang sering mengalami overheat. Yang kedua yaitu adanya kurangnya tenaga kerja operator pada shift malam. Yang ketiga yaitu pelatihan karyawan baru yang belum mengikuti standar operasional secara keseluruhan. Dan yang keempat yaitu kurangnya koordinasi komunikasi antara bagian produksi dan QC saat terjadi perubahan spesifikasi bahan. Demikian pemaparan dari dan evaluasi atas kendala dari divisi produksi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Sekretaris. Terima kasih kepada pihak divisi produksi atas pemaparannya. Saya persilakan kepada forum apabila nantinya ada pertanyaan maupun tambahan terkait dari divisi produksi. Izin bertanya, dari pemaparan terkait kurangnya tenaga kerja terlatih, apakah sudah diajukan permintaan perekrutan atau pelatihan internal? Izin menjawab ya. Jadi sudah Bu, kami sudah mengajukan pelatihan internal ke HR untuk bulan lalu, tetapi belum ada jadwal realisasinya. Untuk perekrutan kami minta 5 tambahan operator untuk shift malam. Baik, akan kami prioritaskan untuk triwulan berikutnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau apakah ada tambahan? Ibu Sekretaris izin menambahkan kepada divisi produksi ya, terkait estimasi kerugian akibat .tem mencapai 75 juta bulan lalu. Jika perawatan berkala dilakukan, biaya bisa ditekan hingga 30 juta saja. Saya izin menjawab. Saya minta tolong untuk menyiapkan proposal anggaran perawatan untuk kami evaluasi minggu depan ya Bu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau apakah ada tambahan? Izin bertanya. Jadi kami dari tim marketing itu menerima keluhan dari distributor soal keterlambatan pengiriman. Nah, apakah hambatan di bagian logistik atau produksi ya itu? Izin menjawab, jadi sebagian besar itu karena bahan baku belum langsung dipindahkan ke gudang Bu. Jadi koordinasi kami itu dengan tim logistik sendiri itu memang masih kurang cepat. Nanti kami usulkan akan ada petugas khusus yang menghubung jadi antar divisi. Oke, setuju. Jadi kami juga akan tunjuk satu PIC dari pemasaran agar infonya itu lebih lancar. Baik, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan atau tambahan lagi? Ataukah sudah bisa dicukupkan untuk semua divisi? Sudah cukup. Karena dirasa sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ke pemaparan divisi selanjutnya, yaitu dari pihak divisi marketing. Oke, baik. Terima kasih kepada Sekretaris atas kesempatannya. Saya izin memaparkan progres kinerja dari divisi marketing selama 3 bulan terakhir ini. Yang pertama, kerjasama dengan influencer lokal dan platform ojek online meningkatkan awareness dan penjualan online hingga 22%. Yang kedua, program loyalitas Which One Member menjaring 600 pelanggan dalam 2 minggu. Yang ketiga, partisipasi dalam festival kuliner dan pembagian sampel berhasil menarik 500 lebih pelanggan potensial. Dan yang keempat, konten Reels dan TikTok menjangkau lebih dari 40.000 akun selama bulan April ini. Untuk kendalanya yaitu yang pertama, budget iklan digital dan kolaborasi influencer belum maksimal untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang kedua, beberapa cabang belum aktif dalam mendukung promosi digital lokal secara rutin. Dan yang ketiga, tim marketing offline masih terbatas. Sekian pemaparan progres dan kendala dari divisi marketing. Selanjutnya saya kembalikan kepada Sekretaris. Terima kasih kepada divisi marketing atas pemaparannya. Saya persilakan kepada forum apabila ada pertanyaan maupun tambahan terkait dari pihak divisi marketing. Izin bertanya, apa kebutuhan SDM tambahan untuk mendukung marketing offline dan bagaimana rencana rekrutmen atau pelatihannya?
Jadi kami membutuhkan tambahan 1 hingga 2 staf khusus untuk menangani promosi lapangan dan partnership lokal. Jika kemungkinan kami juga mengusulkan program internship marketing dari kampus mitra, kami siap bekerja sama dengan HRD untuk menyusun modul pelatihan praktis. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada tambahan? Izin bertanya, Bu Sekretaris. Dengan keterbatasan budget saat ini, apakah marketing sudah membuat prioritas alokasi dana promosi yang paling efektif dan terukur sesuai ROI-nya? Ya, jadi kami sudah memprioritaskan platform dengan performa terbaik seperti Instagram dan juga TikTok, dan menghindari iklan berbayar yang tidak berdampak secara signifikan. Setiap akhir bulan kami juga mengevaluasi biaya promosi dan juga hasil penjualan untuk mengukur ROI. Baik, apakah ada pertanyaan tambahan lagi atau sudah bisa dicukupkan? Sudah cukup. Baik, karena dirasa sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan kita lanjut ke pemaparan divisi selanjutnya, yaitu dari pihak divisi keuangan. Baik, terima kasih kepada Sekretaris atas waktu yang telah diberikan. Saya izin memaparkan progres report kinerja dari Divisi Keuangan dalam 3 bulan terakhir. Yang pertama yaitu laporan keuangan bulanan berhasil disusun secara tepat waktu dan telah diaudit secara internal oleh tim keuangan. Yang kedua, sudah melakukan rekonsiliasi data keuangan dengan divisi administrasi dan produksi terkait dengan pengeluaran operasional perusahaan. Yang ketiga, penerapan dari sistem reimburse berbasis digital sudah mulai berjalan dan telah digunakan oleh 4 divisi utama. Yang keempat, rasio efisiensi operasional perusahaan meningkat hingga 8% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Untuk kendala dari tim divisi keuangan yaitu yang pertama, masih terdapat keterlambatan dalam pengumpulan bukti transaksi dari beberapa divisi yang ini berdampak pada keterlambatan keuangan mingguan perusahaan. Yang kedua yaitu permohonan anggaran kegiatan beberapa kali tidak disertai dengan perencanaan anggaran yang rinci. Yang ketiga, belum semua divisi rutin melakukan evaluasi anggaran pada divisinya sendiri sehingga sulit untuk mengontrol adanya pemborosan anggaran. Demikian pemaparan progres kinerja dan kendala pada divisi kami. Dalam 3 bulan terakhir, kami terbuka untuk pertanyaan, saran maupun diskusi dari divisi kami. Terima kasih. Demikian pemaparan dari pihak divisi keuangan. Saya persilakan kepada forum apabila ada pertanyaan maupun tambahan. Izin bertanya, jadi untuk tim keuangan sendiri, apakah sudah memiliki format standar atau SOP untuk permohonan anggaran kegiatan, supaya nantinya itu divisi lain bisa menyesuaikan dan tidak terjadi kesalahan teknis soal pengajuan? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk saat ini tim kami sedang merancang SOP dan template pengajuan anggaran kegiatan berbasis digital yang nantinya akan kami sediakan folder bersama di Google Drive. Target kami, template tersebut bisa mulai digunakan mulai bulan depan agar proses lebih tertib dan seragam. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau apakah ada tambahan? Izin bertanya, Bu. Dari kami ingin menanyakan apakah proses reimbursement bisa dipersingkat ya, Bu? Karena kadang itu dana operasional dibutuhkan dengan cepat, sedangkan proses reimbursement sendiri itu memakan waktu yang cukup lama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saat ini tuh proses reimbursement maksimal memakan waktu 5 hari kerja. Namun kami sedang mengembangkan fitur notifikasi otomatis agar dokumen yang belum lengkap bisa segera untuk diperbaiki oleh pengaju. Selain itu, untuk kebutuhan yang mendesak, kami membuka opsi cash advance atau dana talangan divisi dengan tetap pada prosedur tertentu. Saya izin bertanya, apakah dari divisi keuangan bisa memberikan pelatihan ataupun sosialisasi sederhana tentang pencatatan kas kecil dan penggunaan format bukti transaksi kepada PIC divisi lain? Karena masih ada beberapa tim yang belum paham cara mengisinya yang benar.
Terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Kami bersedia dan sangat mendukung adanya pelatihan mini atau krisis klinik keuangan. Kami akan membuat jadwal secara berkala setiap bulannya untuk mendampingi PAC divisi-divisi dalam pencatatan keuangan sederhana sesuai standar akuntansi internasional perusahaan. Baik, apakah ada pertanyaan atau tambahan lagi atau sudah bisa dicukupkan? Terima kasih kepada seluruh kepala divisi yang telah memaparkan laporan kinerja dari pihak divisinya masing-masing serta kendalanya. Jadi untuk agenda yang selanjutnya adalah pemberian tambahan oleh Ibu Pimpinan. Kepada Ibu Pimpinan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Sekretaris atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada semuanya yang telah hadir dalam acara rapat triwulan perusahaan kita kali ini. Dan saya juga memohon maaf karena masih belum bisa mengikuti rapat triwulan pada bulan ini secara offline dikarenakan saya sedang ada di luar kota. Jadi saya mohon maaf sekali tidak bisa hadir dan saya mengusahakan sekarang untuk hadir secara daring. Tadi saya juga sudah mendengarkan beberapa pemaparan dari kalian semua, dari progress report kalian dan juga kendala kalian selama 3 bulan ini, dan saya sangat-sangat mengapresiasi kerja keras kalian selama 3 bulan hari ini. Beri tepuk tangan dulu dong. Baik, untuk sesi tambahan kali ini saya ingin memberikan tambahan untuk divisi HRD terlebih dahulu ya. Jadi tadi saya lihat dan saya dengar kalau tim HRD ini berhasil merekrut 15 karyawan. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Dan mereka juga udah konsisten dalam melakukan pengembangan skill bagi sumber daya manusia berupa pelatihan customer service untuk outlet serta mengadakan workshop internal ya. Dan tingkat partisipasinya juga cukup bagus, yaitu sekitar 90%, yang mana menandakan bahwa memang banyak nih SDM kita, terutama para pegawai outlet ini tertarik dengan program workshop yang sudah dijalankan oleh HRD. Dan saya juga ingin bertanya kepada tim HRD, apakah sudah ada solusi terkait kendala karyawan yang sering keluar masuk tersebut? Dari tim kami saat ini sedang mempersiapkan survei kepuasan karyawan secara berkala serta lakukan exit interview. Bagus. Untuk saran tersebut saya suka, dan kalau memang mau dilakukan seperti itu, bisa dilakukan analisis datanya terlebih dahulu ya. Dan kemudian ajukan pengubahan sistem jika memang diperlukan, nantinya bisa diskusikan lebih lanjut juga dengan saya nanti. Dan saya juga menyarankan berikan insentif gitu bagi karyawan outlet yang memang mereka punya kinerja baik dan mereka tuh udah bertahan lebih dari 6 bulan, supaya mereka itu bisa semangat dan betah gitu untuk bekerja dengan kita. Terus untuk kendala yang kedua, saya menyarankan ya, silakan bisa bentuk tim HRD regional yang bertanggung jawab atas beberapa wilayah gitu, guna mempercepat respon dan sedikit meringankan beban tim HRD pusat juga. Dan 3 minggu lagi saya tunggu ya laporan selanjutnya beserta laporan terkait open internship, karena tadi saya dengar dari beberapa divisi ada yang menyinggung terkait masalah open internship, dan katanya dari pihak HRD akan merencanakan open internship. Jadi bisa diskusikan lagi terkait hal itu. Saya tunggu laporannya juga. Apakah dari tim HRD bisa memahami? Bisa dipahami Ibu, akan saya sampaikan kepada anggota tim HRD catatan dan saran dari Ibu tadi. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Mari kita apresiasi untuk kinerja dari tim HRD. Oke, untuk selanjutnya yaitu saya berikan tambahan untuk divisi administrasi. Jadi tadi divisi administrasi berhasil membuat sebuah inovasi ya, berupa pengelolaan dokumen yang lebih terstruktur secara fisik maupun digital, dan melakukan pembaruan digital sistem resensi dan notulensi yang berbasis cloud yang bisa diakses oleh semua divisi. Oke, nice.
Terus juga untuk kendalanya dari divisi administrasi sendiri ini adalah adanya keterlambatan pengumpulan laporan mingguan ya. Saya minta nih untuk tim administrasi bisa tetapkan batas waktu yang tegas gitu terkait pengumpulan laporannya, dan bisa disosialisasikan juga kepada divisi-divisi lainnya. Dan kira-kira dari divisi administrasi sendiri ini lebih baik enaknya kapan nih untuk tenggat waktu pengumpulannya? Kalau dari saya terkait pengumpulan laporan setiap minggu dari banyaknya divisi yang telat, saya menawarkan beberapa opsi. Jika nantinya setiap 2 minggu sekali laporan akan dikumpulkan ke administrasi, maksimal dikumpulkan pada hari Jumat. Apakah setuju? Boleh. Saya setuju kalau memang dari divisi administrasi inginnya di tanggal seperti itu. Saya harap kalian benar-benar mematuhi tanggal penetapan yang udah ditetapkan oleh divisi administrasi terkait laporan mingguannya, seperti itu. Kemudian saya juga setuju atas saran dari divisi marketing tadi ya, terkait pembuatan template supaya proposal itu memiliki format yang sama dan bisa dikerjakan lebih cepat. Itu dari divisi administrasi harap segera disiapkan untuk template proposalnya ya. Lalu rencana dari tim administrasi atas jadwal rapat yang bentrok antar divisi itu bagaimana solusinya? Apakah sudah memiliki rancangan solusi atau masih belum? Kami berencana akan membuatkan kalender digital memakai Google Calendar atau aplikasi sejenis itu. Oke, baik, segera diputuskan ya. Dan kalau bisa disosialisasikan juga untuk masalah kalender digital ini bersamaan dengan sosialisasi pengumpulan laporan mingguan tersebut gitu, biar sekalian isi sosialisasinya itu. Baik, mungkin itu aja tambahan saya ada untuk divisi administrasi. Mari kita beri apresiasi untuk divisi administrasi. Baik, untuk tambahan yang ketiga yaitu untuk divisi produksi. Untuk divisi produksi saya suka ya karena mereka berhasil menembus target lebih dari 75.000 unit. Namun di sini juga katanya mereka ada kendala, yaitu efisiensi kinerja yang turun jadi 6% yang disebabkan gangguan teknis dan kekurangan tenaga kerja pada shift malam. Nah, ini menurut saya tim HRD ini bisa melakukan oprek loh, bisa melakukan oprek intern dan lowongan kerja untuk menghandle tim produksi tadi. Jadi bisa segera dikoordinasikan ya antara tim HRD dan juga tim produksi terkait oprek intern tersebut. Bagian-bagian apa aja yang memang diperlukan tenaga kerja tambahannya, seperti itu bisa dicatat ya. Kemudian dari divisi produksi, apakah sudah menghubungi tim teknis terkait gangguan teknis tersebut yang menjadi kendala kalian? Saat ini kami sudah menghubungi tim teknisi Bu untuk lebih memperbanyak perawatan rutin. Baik, lalu dimohon untuk dievaluasi kembali ya dan ditingkatkan lagi proses pelatihan dan program onboarding untuk para staf barunya supaya tidak ada peningkatan kecacatan produknya lagi, seperti itu. Apakah bisa dipahami divisi produksi? Baik Ibu, paham. Terima kasih atas tambahannya Bu. Oke, baik, karena dari divisi produksi juga sudah paham, mari kita apresiasi untuk divisi produksi. Baik, untuk tambahan yang keempat, yaitu tambahan untuk divisi marketing. Nah, saya tadi ketika mendengar pemaparan dari divisi marketing, saya cukup terkesima ya atas peningkatan penjualan online-nya sebanyak 22% dengan melakukan kolaborasi dengan platform ojek online dan juga para influencer. Dan meskipun demikian, ada iklan digital dan collab dengan influencer yang lebih luas lagi masih belum memadai ya sebagai kendala dari divisi marketing. Nah, hal ini silakan didiskusikan kembali ya dengan divisi keuangan untuk evaluasi alokasi anggarannya.
Kemudian tim marketing silakan ditinjau kembali untuk penambahan personil bersama HRD, atau juga bisa susun mekanisme pelibatan staf outlet dalam aktivitas promosi di lapangan untuk menanggulangi keterbatasan tim marketing outletnya. Apakah bisa dipahami dari divisi marketing? Iya, bisa Ibu. Akan saya catat saran dan tambahan dari Ibu. Terima kasih. Baik, oke. Mari kita beri apresiasi untuk divisi marketing. Baik, untuk tambahan yang terakhir dari saya yaitu untuk divisi keuangan. Di sini saya sangat suka banget dengan ide dari divisi keuangan, yaitu melakukan penerapan sistem reimbursement secara digital. Itu menurut saya adalah suatu langkah yang positif ya. Dan juga sejauh ini urusan penyusunan laporan keuangan serta audit internalnya juga berjalan dengan aman, lancar, nggak ada kendala. Dan saya juga tadi sempat mendengarkan terkait penyusunan format dan SOP berbasis digital akan digunakan untuk bulan depan. Apakah betul? Benar Ibu. Baik, kalau saran saya nih, usahakan jangan bulan depan ya. Kalau bisa itu di bulan ini. Di bulan ini tuh udah siap pakai, karena menurut saya kalau untuk bulan depan itu terlalu lama gitu. Apakah sanggup dari divisi keuangan? Akan kami usahakan Ibu di bulan ini sudah siap disebar dan disosialisasikan kepada seluruh divisi. Omong-omong terkait masalah sosialisasi, saya memohon ya untuk mereminder kembali kepada seluruh divisi, jangan terlambat dalam mengumpulkan bukti transaksi. Dari tim keuangan mungkin bisa ditetapkan juga opsi tenggat waktu pengumpulannya itu kapan, seperti dari tim administrasi tadi. Kalau dari saya saran disamakan seperti tenggat dari tim administrasi tadi, setiap 2 minggu sekali, maksimal hari Jumat. Apakah diperbolehkan Ibu? Baik, kalau begitu divisi keuangan dan administrasi bisa melakukan pelaporan ke saya, itu berubah menjadi setiap 2 minggu sekali, seperti itu ya. Iya Ibu, seperti itu. Baik, silakan disampaikan ya nanti kepada seluruh divisi, dan juga tegaskan kembali dalam pengajuan anggarannya itu wajib menyertakan detail rincian yang benar-benar detail gitu. Kemudian solusi atas pemborosan anggaran dari tiap divisi, apakah sudah ada solusinya? Divisi keuangan berencana lakukan workshop pengelolaan anggaran untuk bulan depan Ibu. Baik, menurut saya juga itu ide yang bagus ya. Dan saran saya bisa melakukan kolaborasi juga dengan divisi HRD untuk persiapan konsep acaranya di bulan ini. Dan silakan saling berdiskusi juga, dan saya tunggu untuk kelanjutan informasinya nanti ketika saya sudah balik ke Surabaya ya. Baik Ibu, akan segera kami jadwalkan rapat dengan divisi HRD terkait acara workshop ini. Baik, kalau dari divisi keuangan sudah memahami, mari kita apresiasi kinerja dari divisi keuangan. Baik, terima kasih kepada Ibu Pimpinan atas tambahan dan juga beberapa saran yang telah disampaikan. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu adalah agenda rewarding. Bagi divisi yang selama 3 bulan ini sudah melakukan progres dan sudah melakukan pencapaian yang luar biasa, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Pimpinan. Oke, baik. Terima kasih kepada sekretaris atas kesempatannya. Nah, sebelum saya memulai agenda rewarding untuk best divisi pada triwulan kali ini, saya mau mengucapkan kepada rekan-rekan semua bahwa berbagai tantangan dan juga kendala pada industri makanan yang sangat kompetitif ini itu memang perlu kerja tim dan juga inovasi untuk mencapai target perusahaan kita. Nah, tapi dalam mencapai target tersebut, pastinya kita ini perlu memberikan banyak kontribusi, memerlukan banyak usaha. Nah, usaha-usaha tersebut ini tidak akan berjalan kalau tanpa ada kehadiran kalian semua. Jadi saya benar-benar sangat mengapresiasi itu, walaupun nanti
ternyata yang menjadi best divisi ini bukan divisi kalian, tapi saya benar-benar mengapresiasi semua divisi yang sudah melakukan tugasnya dengan baik selama 3 bulan ini. Nah, namun secara khusus izinkan saya untuk memberikan penghargaan best divisi yang menunjukkan performa luar biasa selama 3 bulan hari ini. Nah, saya ucapkan selamat kepada divisi marketing karena menjadi best divisi tribulan kali ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk divisi marketing. Baik, untuk divisi marketing bisa maju untuk mengambil sesi dokumentasi dari agenda rewarding ini. Selamat. Congratulations. Baik, untuk melakukan penutupan pada rapat kali ini, saya izin menutup dan mewakili dari Ibu Pimpinan untuk mengakhiri rapat kegiatan pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.